Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aminarti dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi sejarah GIS dan perolehan data spasial mata kuliah pengantar GIS dan LDD yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pada awalnya, peta yang digunakan dalam pemetaan terdiri dari dua jenis, yaitu peta analog dan peta digital. Peta analog berbentuk hard copy, seperti atlas atau peta RWI yang dapat dilihat dan juga dipegang secara langsung. Sedangkan peta digital berbentuk soft copy, yang disimpan di komputer dan digunakan dalam berbagai bidang seperti militer, pendaftaran tanah, dan juga survei pemetaan. Sejak dahulu, peta analog digunakan sebagai media untuk menyajikan informasi spasial yang memiliki koordinat atau posisi tertentu di permukaan bumi. Saat ini, peta juga tersedia dalam bentuk digital, sehingga diperlukan sistem yang dapat mengolah data spasial yang memiliki referensi geografis atau bergeoreferensi. Peta modern dalam sistem informasi geografis terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu teknologi digital, positioning, dan remote sensing. Teknologi digital berbasis komputer, dimanfaatkan oleh sumber daya manusia dan juga mesin. Positioning menggunakan satelit GPS untuk menentukan posisi, sedangkan remote sensing memungkinkan pemetaan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Teknologi perolehan data spasial saat ini banyak menggunakan sistem satelit navigasi seperti GPS milik Amerika, GLONASS milik Rusia, Galileo milik Uni Eropa, dan Kompas milik Cina. Selain itu, terdapat alat survei seperti Total Station untuk mengukur langsung di lapangan, serta Echosondir yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut dengan bantuan sistem satelit. Radar merupakan salah satu sensor yang digunakan untuk memantau posisi objek seperti pesawat terbang dengan mengetahui koordinatnya. Selain itu, terdapat lembaga resmi yang menyediakan citra satelit, foto udara, dan DN, serta teknologi telekomunikasi yang memanfaatkan jaringan internet untuk mendukung pengolahan data pemetaan. Echosondir adalah alat yang dipasang pada kapal untuk memindai dasar laut dan juga membuat peta pada wilayah perairan. Data tersebut kemudian digunakan oleh para insinyur teknik sipil untuk merencanakan pembangunan seperti dermaga atau kilang minyak, setelah sebelumnya dilakukan pengukuran oleh surveyor atau ahli geodesi. LIDAR merupakan teknologi pemetaan yang dipasang pada pesawat terbang dan memiliki 3 komponen utama, yaitu GPS untuk menentukan posisi titik, IMU untuk menjaga kestabilan posisi pesawat, dan laser scanner yang digunakan untuk memindai permukaan bumi yang akan dipetakan. Teknologi LIDAR memiliki beberapa keunggulan seperti mampu menghasilkan DLM dengan resolusi tinggi, menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang relatif cepat, serta menghasilkan model permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Namun, biaya penggunaannya cukup mahal sehingga kurang efisiensi untuk wilayah kecil. LIDAR terdiri dari 2 jenis, yaitu LIDAR untuk pemetaan permukaan tanah yang menggunakan sinar inframerah dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal atau bathymetry yang menggunakan sinar hijau atau biru. Dalam proses pemetaan menggunakan LIDAR, pesawat akan terbang mengikuti jalur tertentu, akan memindahi yang akan dipetakan. Proses ini membutuhkan pesawat, pilot, bahan bakar, serta izin jalur terbang, sehingga biayanya cukup besar, meskipun hasil pemetaan dapat diperoleh dengan cepat. Hasil dari pemindaian LIDAR berupa kumpulan titik-titik koordinat yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Titik-titik hasil pemindaian tersebut jumlahnya sangatlah banyak dan juga digunakan untuk mempresentasikan kondisi permukaan bumi secara detail. Teknologi LIDAR juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan wilayah gunung berapi dan juga memantau perubahan bentuk gunung setelah terjadi letusan. Jalur terbang LIDAR menunjukkan rute yang dilalui pesawat saat melakukan proses pemindaian wilayah yang akan dipetakan. Meskipun teknologi pemetaan semakin berkembang dan canggih, pada dasarnya semua metode pengukuran tetap berawal dari prinsip dasar pengukuran langsung yang di lapangan. Di bumi terdapat beberapa sistem satelit navigasi yang digunakan untuk menentukan posisi seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan juga Kompas.
Satelit-satelit navigasi tersebut bergerak mengelilingi bumi dan juga berfungsi untuk membantu menentukan posisi atau koordinat suatu objek di permukaan bumi. Fotogrametri jarak dekat digunakan untuk memetakan wilayah yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau perbukitan dengan menghasilkan titik-titik koordinat yang kemudian digunakan untuk membuat garis kontur dan model elevasi digital atau DEM. Citra satelit digunakan untuk memotret permukaan bumi dari luar angkasa, dan data yang dihasilkan kemudian dikirim ke bumi untuk diolah oleh operator atau analisis pemetaan. Citra satelit memiliki berbagai tingkat resolusi yang dapat menampilkan detail seperti jalan dan bangunan, serta memberikan informasi ketinggian wilayah melalui perbedaan warna pada peta. Inti dari sistem informasi geografis atau GIS adalah penggunaan dua jenis data, yaitu data spasial yang memiliki koordinat atau posisi tertentu, dan juga data non-spasial atau data atribut yang menjelaskan informasi dari data spasial tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.